Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Kemana Partai Demokrat akan berlabuh? Usai menentukan sikap jika Partai Demokrat tidak akan mendukung pencalonan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, maka sudah dipastikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dinyatakan bubar. Dengan situasi sekarang ini, Partai Demokrat jadi satu-satunya partai parlemen yang belum menentukan sikap pada Pilpres 2024. Kisruh yang terjadi di KPP memang begitu menyita perhatian publik. Sikap pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan bakal calon Presiden Anies Baswedan dianggap tidak beretika. Yang paling merasakan pahitnya manuver politik ini tentu saja Partai Demokrat. Bahkan ketika berita penentuan Cak Imin menjadi cawapresnya Anies Baswedan terungkap, para kader dan simpatisan Partai Demokrat di berbagai daerah di Indonesia langsung bereaksi dengan menurunkan poster serta baliho yang memampang foto Anies Baswedan. Bahkan saking kecewanya ada foto Anies Baswedan yang dibakar sebagai bentuk luapan emosi terhadap bakal calon presiden tersebut. Jika kita sedikit review ke belakang, sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan Muhaimin Iskandar memang sosok yang terlihat begitu ambisius untuk dijadikan bakal calon presiden. Nama AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat selalu dikumandangkan agar menjadi cawapresnya Anies, bahkan ketika Partai Demokrat baru menyatakan dukungan pencalonan Anies Baswedan beberapa bulan silam. Dalam koalisi KPP yang waktu itu terdiri dari 3 partai yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, sangat jelas terlihat jika Partai Demokrat lah yang paling vokal dalam menggaungkan nama AHY sebagai bacawa pres untuk Anies. Meskipun PKS sempat juga menyodorkan nama seperti Ahmad Heriawan, namun tidak semenggebu-gebu Partai Demokrat. Kemudian pada koalisi KIR yang sekarang sudah berganti menjadi Koalisi Indonesia Maju, Partai Kebangkitan Bangsa yang terlihat begitu ambisius agar Ketua Umum partainya Muhaimin Iskandar untuk dijadikan bakal calon presiden untuk mendampingi Prabowo. Bahkan kedua partai ini yakni PKB dan Demokrat sempat beberapa kali menunjukkan sikap mengancam pada koalisinya masing-masing apabila tokoh yang diajukan oleh mereka tidak dipilih bakalan hengkang dari koalisi. Dan sekarang menjadi kenyataan, Demokrat dan PKB memilih untuk keluar dari koalisinya masing-masing. Terlepas dari konflik yang terjadi, publik bisa melihat betapa menggiurkannya kursi kekuasaan bagi partai politik. Kemudian untuk menaikkan elektabilitas demi meraup suara rakyat dalam perhelatan pemilu 2024 mendatang, segala macam cara menjadi bebas dilakukan tanpa memperhatikan adab serta etika. Dengan dalih demi kepentingan rakyat, gagasan-gagasan serta visi-misi yang diutarakan seolah hanya sebagai pancingan semata agar masyarakat yang akan memilih terbuai bahkan terfana. Semoga saja pada Pilpres 2024 menghasilkan pemimpin yang benar-benar konsisten pada janji-janji, gagasan serta visi-misi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Kembali pada Partai Demokrat, banyak kalangan yang menantikan manuver politik yang akan diambil oleh partai berlambang logo Mercy ini. Jika diibaratkan sebuah kapal, saat ini Partai Demokrat baru meninggalkan pelabuhan yang bernama KPP dan akan berlayar menyeberangi lautan yang luas sambil memikirkan kemana kapal ini akan berlabuh. Sejauh ini ada 3 opsi pilihan yang sudah terpampang jelas dalam radar Partai Demokrat. 1. Bergabung dengan Partai PD Perjuangan dan turut mendukung pencalonan Ganjar Pranowo. Jika opsi ini yang dipilih, mungkinkah Partai Demokrat rela jika AHY tidak dijadikan cawapres?
Karena sebagaimana kita ketahui, sudah ada sosok Sandiaga Uno yang diusung oleh partai PPP untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo. Atau Demokrat tetap memaksa AHY harus dipilih untuk mendampingi Ganjar, kemudian PPP harus menerima dengan lapang dada Sandiaga Uno tidak dipilih? Jika ini yang terjadi, mungkinkah PPP yang akan hengkang dalam dukungannya terhadap Ganjar? 2. Partai Demokrat masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju. Jika opsi ini yang dipilih, maka Prabowo akan mendapatkan tambalan atas hilangnya dukungan akibat ditinggal oleh PKB, meskipun mungkin tidak sebanding peta kekuatan antara Demokrat dan PKB. Tapi setidaknya tetap menjadi keuntungan untuk Prabowo. Tapi jika Demokrat masih ngotot dengan pencalonan AHY untuk dijadikan cawapres sebagai syarat jika partainya memberi dukungan, sepertinya Prabowo tidak akan tertarik bekerja sama. 3. Membuat koalisi baru atau membentuk poros keempat. Opsi ini sebenarnya cenderung lebih aman dan menguntungkan bagi Demokrat. Karena jika menentukan pembuatan koalisi baru atau membentuk poros keempat, maka kemungkinan nama AHY akan langsung dijadikan sebagai capres, tinggal menggoda partai parlemen yang sudah tergabung dalam koalisi yang lain untuk keluar dan bergabung dengan Demokrat. Misalkan saja mengajak PPP dan mencalonkan AHY dengan Sandiaga Uno untuk maju menjadi capres dan cawapres. Namun, meskipun ini dapat terwujud, nama pasangan AHY Sandiaga Uno sepertinya hanya sebatas peserta hiburan karena jika dilihat dari elektabilitas keduanya belum ada yang bisa menandingi atau bahkan mendekati elektabilitas dari Anies, Prabowo dan Ganjar. Kemanakah Partai Demokrat akan berlabuh? Kita tunggu saja kelanjutan yang sepertinya keputusan dari Partai Demokrat tidak akan membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan pendaftaran capres dan cawapres akan diselenggarakan dalam beberapa minggu lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya.